Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita yang menanyakan begini. Sore Pak, maaf mau tanya, untuk simper, apakah apabila sebelumnya operator sudah memiliki simper di perusahaan A dan resign, tetapi masa berlaku simpernya masih aktif, dan ketika sudah pindah di perusahaan yang baru, apakah wajib dibuatkan simper yang baru? Dan untuk kesempatan kali ini dan kedepannya kita tidak akan menyebutkan siapa nama sahabat dunia tambang kita yang bertanya. Karena dengan menyebutkan nama itu menimbulkan rasa enggan untuk bertanya. Jadi kedepannya sahabat dunia tambang kita silahkan siapa saja bisa bertanya sepanjang terkait dengan implementasi kaidah teknis pertambangan yang baik. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Sahabat dunia tambang kita, pertanyaannya tadi adalah apakah simper yang diterbitkan oleh PTA dan masih aktif, masih berlaku, atau belum berakhir masa berlakunya, dan operator tersebut resign dan pindah ke perusahaan B, apakah perusahaan B harus menerbitkan simper yang baru? Kita ingin menjelaskannya begini. Pertama-tama kita lihat dulu Permen SDM nomor 26 tahun 2018, khususnya pasal 1 ayat 18. Di sana disebutkan bahwa KTT adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik. Pertanyaannya, di mana dia memimpin? Maka perlu kita lihat Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, tepatnya di lampiran 3 dan halaman 146. Di sana dijelaskan kriteria kecelakaan tambang. Bahwa salah satu kriteria kecelakaan tambang itu adalah kecelakaan yang terjadi di dalam wilayah IUP atau wilayah proyek. Maka disitulah area tanggung jawab kepala teknik tambang itu, di dalam wilayah IUP dan wilayah proyek. Nah, kemudian kalau kita lihat Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, khususnya di halaman 179 dan juga halaman 181, di sana dijelaskan syarat-syarat bagaimana mendapatkan simper, atau syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh seorang operator kendaraan atau pengemudi, itu di halaman 179, dan syarat untuk menjadi operator alat berat di halaman 181. Di sana disebutkan selain pembatasan umur, di mana untuk kendaraan 18 tahun, untuk alat berat 21 tahun, dan kenapa kok berbeda kita udah bahas di video sebelumnya. Nah, dan syarat yang lain di sana ada penunjukan dari kepala teknik tambang. Nah, apa bentuk penunjukan itu? Bentuknya adalah simper. Akan tetapi simper itu baru diberikan setelah lulus uji. Artinya adalah simper itu diterbitkan atau diberikan oleh kepala teknik tambang. Nah, di halaman 181 di sana disebutkan atau orang lain dapat menerbitkan simper, tidak selalu KTT. Akan tetapi sudah harus ada pelimpahan wewenang menerbitkan simper dari KTT ke orang tersebut. Misalnya PJO di kontraktor, bisa saja KTT melimpahkan wewenang menerbitkan simper kepada PJO. Maka PJO itulah yang akan menerbitkan simper untuk orangnya sendiri. Nah, akan tetapi PJO setiap kali menerbitkan simper setelah menerima pelimpahan wewenang dari kepala teknik tambang harus melaporkan bahwa dia sudah menggunakan wewenang tadi. Nah, yaitu menerbitkan simper untuk orangnya sendiri. Dia harus melaporkan ke kepala teknik tambang dan daftar pemegang simper itu sendiri. Karena tidak mungkin kepala teknik tambang menerbitkan semua simper untuk seluruh tambang, ya, untuk seluruh IUP-nya, termasuk kontraktornya. Karena kalau kita lihat tambang skala kecil, tiap hari mungkin kepala teknik tambang menerbitkan simper paling 1 atau 2, itu menjadi tidak masalah. Akan tetapi untuk tambang dengan jumlah karyawan misalnya 20-25 ribu orang, belum lagi turnover karena perpindahan operator di kontraktor dari satu site ke site lain misalnya. Nah, maka bisa saja KTT melimpahkan wewenang itu ke PJO misalnya. Misalnya simper itu berlaku untuk 1 tahun misalkan. Nah, sebelum 1 tahun seorang operator resign kemudian pindah ke perusahaan lain
ke IUP lain, misalnya. Nah, apakah simper yang diterbitkan oleh perusahaan yang sebelumnya itu masih berlaku? Walaupun masa berlaku simper belum selesai, maka jawabannya tidak berlaku lagi, sahabat dunia tambang kita. Nah, ada beberapa pertimbangan yang mengakibatkan simper yang diterbitkan oleh PTA tidak berlaku di PTB. Yang pertama adalah karena status jalan tambang, sebagaimana kita bahas pada saat kita membahas apakah perlu atau tidak SIM polisi untuk mendapatkan simper. Status jalan tambang itu adalah jalan khusus. Artinya menjadi wewenang Kepala Teknik Tambang untuk mengatur lalu lintas di wilayah IUP-nya atau wilayah proyeknya. Misalnya bisa saja Kepala Teknik Tambang, saya tidak mau semua kendaraan berada di jalur kiri, saya mau semua lewat jalur kanan. Bisa saja. Tidak ada yang salah dengan itu. Lagi-lagi karena statusnya adalah jalan khusus. Dan menjadi wewenang KTT juga untuk menetapkan batas kecepatan maksimum misalnya. Ya. Nah, artinya satu tambang dengan tambang yang lain, peraturan lalu lintasnya bisa berbeda, sahabat dunia tambang kita. Maka tentu kalau seseorang kompeten mengoperasikan sebuah kendaraan di PTA, belum tentu dia kompeten di PTB. Karena peraturan lalu lintasnya berbeda. Alasan yang kedua adalah karena tambang yang satu atau PTA dengan PTB atau IUPA dengan IUPB bisa berbeda atau sangat mungkin berbeda potensi bahayanya, Bu Okta. Potensi bahaya saat traveling. Ya, misalnya di PTA tidak ada grade jalan yang melebihi 6%. Tiba-tiba di PTB grade jalannya sampai 10%. Belum lagi turning radius, super elevasi dan sebagainya. Maka lagi-lagi kalau seorang operator kompeten mengoperasikan kendaraan di PTA, maka belum tentu dia kompeten di PTB. Kemudian alasan yang ketiga kenapa simpernya tidak berlaku lagi di perusahaan lain, karena bisa berbeda jenis kendaraan yang dioperasikan, sahabat dunia tambang kita. Nah, bisa saja sama-sama dump truck, betul memang di simper itu sudah dituliskan, sudah tertulis di sana dia kompeten mengoperasikan dump truck misalnya. Akan tetapi sesama dump truck juga bisa berbeda. Di PTA misalnya mengoperasikan dump truck 6x4. Tiba-tiba di PTB 8x4. Atau sama-sama 6x4, tapi di PTA jenisnya Iveco misalnya. Atau Scania misalnya. Nah, tiba-tiba di PTB Kenworth akan sangat berbeda cara mengoperasikannya. Nah, 3 alasan itu saja sudah cukup untuk membatalkan simper PTA di PTB, sahabat dunia tambang kita. Jadi sekali lagi kesimpulannya, simper yang diterbitkan oleh Kepala Teknik Tambang di PTA pada saat karyawannya resign atau operator resign kemudian masuk ke PTB, walaupun masa berlaku simper belum habis, otomatis tidak berlaku lagi. Ya, maka harus diterbitkan simper yang baru. Dan sebelum menerbitkan simper yang baru, lakukan tes lagi. Ya, tentunya tes akan disesuaikan dengan jenis kendaraan, kemudian peraturan lalu lintas, dan potensi-potensi bahaya yang berada di perusahaan tersebut. Ya, spesifik dengan perusahaan tersebut. Di samping itu, Kepala Teknik Tambang PTB yang meng-hire si operator yang resign dari PTA tadi, jangan begitu mempercayakan hasil pengujian simper yang ada di PTA. Karena lagi-lagi 3 alasan tadi. Peraturan lalu lintasnya berbeda, potensi bahayanya berbeda, jenis alatnya bisa berbeda. Maka sekali lagi sahabat dunia tambang kita, untuk operator yang resign dan masuk ke perusahaan yang baru, apakah harus diterbitkan simper yang baru? Yes, tidak ada keraguan untuk itu. Dan sekali lagi sebelum menerbitkan simper, lakukan tes simper. Dan orang tersebut harus dinyatakan lulus uji simper, baru berhak atas simper yang baru. Saya pikir begitu sahabat dunia tambang kita. Nah, sekali lagi tidak akan kita sampaikan nama yang bertanya, jadi jangan ada rasa sungkan untuk bertanya. Silahkan tanyakan apa saja, selama itu masih terkait dengan implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik. Dan akan kita diskusikan di sini. Baik sahabat dunia tambang kita, kalau masih ada pertanyaan lain terkait dengan apakah simper PTA berlaku di PTB, silahkan masukkan di kolom pertanyaan. Dan sekali lagi
kita ingatkan dengan adanya wabah virus corona ini, mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah, untuk membatasi sosialisasi dengan warga sekitar untuk sementara waktu, untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Dan serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan yakinlah badai pasti berlalu.